إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala macam kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah ibadallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai hamba-hamba Allah, bimtithali awamirih, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara rahmat Allah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah-ibadah, amalan-amalan yang apabila kita lakukan maka dia menjadi amalan dan ibadah yang dapat menolak bala, yang dapat menolak musibah yang bisa saja Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hari belakangan ini kita lihat negeri kita, Allah Subhanahu wa taala timpakan beberapa bala dan bencana, di antaranya gempa bumi, di antaranya juga adalah gunung yang meletus ataupun hal-hal yang lainnya, yang ini merupakan bala bencana, yang mana kalau kita mempelajari Al-Quranul Karim dan merenungi sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut tidaklah terjadi kecuali karena sebab dzunub wal ma'asi, karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Maka karena ulah tangan mereka sendiri Allah Subhanahu wa taala memberikan bala dan bencana tersebut. Akan tapi wahai kaum muslimin, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Maha Kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa amalan, beberapa ibadah yang bisa menolak bala. Maka insyaallah pada kesempatan Jumat yang singkat ini, pada khutbah yang singkat ini akan kita sebutkan beberapa amalan yang apabila kita lakukan bisa menolak bala untuk diri kita dan untuk negeri kita biiznillah taala. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang insyaallah bisa menolak bala adalah salat. Salat adalah salah satu rukun Islam, rukun Islam yang terbesar setelah dua kalimat syahadat wahai kaum muslimin. Maka dengan kita mengerjakan salat yang wajib yaitu 5 waktu dan juga menambah salat-salat sunnah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dan negeri kita dari bala bencana. Tatkala terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kusuf matahari, ya, tatkala terjadi kusuf di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau gerhana matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
kepada para sahabat, inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan karena sebab matinya atau hidupnya seseorang. Akan tapi itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menakuti hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raaitum dzalik, kalau kalian melihat kejadian tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallu, maka salatlah. Fafza'u lis-shalah, kata beliau dalam riwayat yang lainnya, maka segeralah kalian salat. Maka dari sini para ulama menegaskan di antara amalan yang bisa menolak bala adalah salat, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan salat merupakan tiang agama sebagaimana yang kita ketahui bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Bahwasannya inti segala perkara itu adalah Islam. Kemudian tiangnya Islam itu adalah salat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita menjalankan atau menegakkan ibadah salat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari segala bala bencana. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan untuk menolak bala bencana adalah melakukan istighfar, memperbanyak istighfar, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, mengazab penduduk muka bumi ini selama engkau masih ada di dalamnya, wahai Muhammad. Akan tetapi kata para ulama, ini adalah sesuatu yang telah selesai karena Rasulullah SAW telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada sebab kedua yang bisa menghindarkan seorang atau suatu negeri dari azab Allah, dari bala bencana yang Allah turunkan kepada mereka. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa dan maksiat yang dilakukan. Dan tidak ada di antara kita, wahai kaum muslimin, kecuali pernah melakukan dosa dan maksiat, baik itu kecilnya ataupun yang besarnya. Maka ketahuilah bahwasanya hal tersebut bisa dihilangkan dengan kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bala bencana tersebut bisa ditolak, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amalan dan ibadah yang juga bisa menolak bala, kata para ulama, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang sudah kita singgung tadi, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya gerhana matahari dan gerhana bulan itu terjadi karena Allah ingin menakuti hamba-hambanya, maka Rasulullah mengatakan, apabila kalian melihat hal tersebut, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, wakabbiru, dan bertakbirlah kepada Allah. Dan bertakbir adalah salah satu dari jenis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak mengingat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita, wahai kaum muslimin. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan nikmat-nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita tatkala kita di masa sempit dan masa kesulitan, wahai kaum muslimin. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika kita masa luang, ketika kita berada di masa yang kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala datang waktu sempit, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita, dan insyaallah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan bala bencananya kepada kita. Maka aktsiru min zikrillah, perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang juga bisa menolak bala, kata para ulama, adalah dengan berdoa. Di dalam hadis yang sama tadi Rasulullah juga mengatakan, fad'ullah,
berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berdoa Allah Subhanahu wa taala tentunya akan mengabulkan doa-doa kita wahai kaum muslimin. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, daerah-daerah kita dan juga negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin dari bala bencana yang tentunya sangat kita khawatirkan bersama wahai kaum muslimin. Dan ketahuilah bahwasanya bala bencana itu terjadi karena kemaksiatan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi diri kita dari hal tersebut. Dan ingatlah bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bencananya kepada suatu kaum yang banyak maksiatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak memilih-milih lagi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan hati-hatilah kata Allah Subhanahu wa taala dari azab yang itu bisa menimpa bukan hanya orang-orang yang bermaksiat, bukan hanya orang-orang yang zalim di antara kalian, bahkan tatkala bala bencana sudah turun, semua bisa terkena dampaknya. Maka kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan negeri kita ini dari segala bala bencana dan musibah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara amalan dan ibadah yang bisa kita amalkan dan insyaallah bisa menolak bala adalah memperbanyak sedekah wahai kaum muslimin. Di dalam hadis yang sama Rasulullah mengatakan, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan artinya sedekah itu bisa yadfa'ul bala, bisa menolak bala, bisa menyingkirkan bala dari diri kita dan juga dari negeri kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para wanita, para sahabiat, beliau mengatakan, ayyuhan nisa tasaddaqna, ayyatuhan nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita, bersedekahlah, perbanyaklah sedekah. Fa inni uritukuhunna, sungguhnya aku diperlihatkan bahwasannya, fa inni uritukunna, bahwasannya aku diperlihatkan bahwasannya penduduk neraka itu adalah wanita. Kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk memperbanyak sedekah. Artinya apa, kata para ulama? Artinya sedekah itu bisa melindungi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, apalagi hanya di dunia. Karena kita mengetahui bersama azab di akhirat lebih dahsyat dan lebih besar daripada azab di dunia. Tatkala Rasulullah memerintahkan para wanita untuk bersedekah, dan itu bisa melindungi diri mereka dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, azab akhirat, maka tentunya sedekah akan lebih bisa lagi untuk melindungi diri kita dari azab di dunia ini, dari bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala wahai kaum muslimin dari segala bala bencana musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang yang zalim, akan tapi bisa mengenai siapa saja yang masuk ke dalam negeri tersebut atau satu daerah tersebut. Ibadallah, perbanyaklah kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan menjauhkan bala bencana dari negeri kita ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah rahimakumullah. Maka dengan 5 amalan tadi, salat, istighfar, berzikir, berdoa dan memperbanyak sedekah, kita lakukan, kita amalkan wahai kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita
melindungi negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا قلوبنا ونفوسنا يا ربنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا البلاء. اللهم ادفع عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.